Pada suatu malam muram di tahun 1934, seorang pria berdiri sendirian di bawah bulan pucat, memandangi reruntuhan Kastil Montsegur di puncak lembah Pyrenees. Namanya Otto Rahn, peneliti Grail, anggota SS, sekaligus pion dalam misi rahasia SS, mencari Holy Grail, artefak mitologis yang dipercaya mempunyai kekuatan supernatural, mampu menubuatkan runtuhnya dunia dan mengembalikan kejayaan Arya. Tapi, di balik pencarian itu ada hal yang lebih gelap, obsesi terhadap okultisme, manipulasi sejarah, dan aliran darah rahasia yang konon berasal dari zaman Hyperborea, sebuah dunia yang hilang. Hari ini kita akan menelusuri kisah Rahn, lembaga Ahnenerbe, dan pencarian artefak mistis yang membawa mereka ke Tibet, Antartika, dan menuntun pada destinasi takdir tragis. Konteks, sejarah, dan makna Ahnenerbe. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, negara itu dipenuhi luka. Ekonomi hancur, kebanggaan terinjak, dan keresahan sosial. Di tengah kekacauan itu, bangkit seorang pria misterius, Heinrich Himmler, pemimpin SS yang menyimpan ambisi besar. Ia tak hanya ingin menegakkan ras unggul melalui politik dan senjata, tapi juga mengklaim warisan leluhur, sebuah kisah jauh di masa lampau. Maka berdirilah Ahnenerbe pada 1 Juli 1935, sebuah kantor penelitian rahasia SS yang berpretensi ilmiah, namun syarat propaganda ideologi. Misi mereka memburu jejak peradaban Arya kuno, meretas rahasia sejarah, dan menemukan artefak mistis yang bakal memberikan legitimasi. Mereka berkelana ke dataran tinggi Native Germanic seperti Rügen, Swedia, dan New Swabia di Antartika. Semuanya untuk memburu bayang-bayang Hyperborea, Atlantis, dan National Sosialistische Gnosis. Otto Rahn and Montsegur. Di tengah semua itu muncul Otto Rahn, arkeolog amatir yang terpikat pada Cathars dan legenda Grail. Lahir 18 Februari 1904 di Mikkelstadt, Jerman, ia mulai suka cerita Parzival saat remaja. Studi di Gießen membawanya ke cerita Cathar dan Montsegur, tempat dia yakin Grail disembunyikan. Pada musim panas 1931, Rahn menjelajah gua-gua di bawah benteng Montsegur. Dia percaya relik suci ini disembunyikan oleh Cathars, orang suci heretik yang melawan Katolik. Berbekal ide romantik, dia tulis Crusade Against the Grail tahun 1934, lalu diundang Himmler ke markas SS di Berlin. Himmler tak hanya tertarik, ia terobsesi. Himmler membangun kamar Grail di Wewelsburg karena dia yakin artefak itu punya energi mistis untuk revival Jerman. Rahn selanjutnya menulis Lucifer's Court tahun 1937, menyebut Grail adalah batu sisa mahkota Lucifer, terkait legenda Atlantis dan Hyperborea, mitologi suci Nordik. Himmler pun perintahkan dibikin 100 salinan edisi mewah, dibagikan ke elit SS. Ekspedisi dan dunia spiritual SS. Rahn tidak berjalan sendirian. Pada 1936, ekspedisi ke Islandia dipimpin SS. Mereka pelajari situs sakral, potong rambut tradisi mensur, dan membaca runa, semacam ritual kebangkitan warisan suci. Seolah mereka berburu energi vril, energi primordial. Sementara itu, Ahnenerbe kirim Ernst Schäfer ke Tibet.
3938 sampai 39. Di balik antropologi dan botani, mereka mengukir tengkorak lokal demi klaim kesamaan Arya, mencari relik, yeti, dan mungkin simbol Shambhala, rahasia makna leluhur spiritual. Mereka juga ekspedisi Antartika, memburu portal dunia bawah tanah, Hollow Earth, basis legendaris New Swabia. Bahkan muncul legenda Nazi UFO dan Die Glocke, sebuah teknologi ajaran eksoterik dari Hyperborea. Gagalnya misi dan kekeliruan ideologis. Namun kenyataan pahit menghantam. Grail tidak pernah ditemukan. Ritual okult dibatasi propaganda. Atlantis and Hyperborea hanya titik di peta ideologi. Pendekatan ilmiah, kompromi demi teori ras unggul. Meski gagal, mereka tetap cetak propaganda. Das Schwarze-Korps cetak artikel arsip kuno Nordik, memajang artefak dari penjajahan timur. Gelombang ide ini terus tumbuh hingga Ahnenerbe dibubarkan di 1945. Tragedi Rahan dan penutup gelap. Kesuksesan Alma Mater hanya bertahan sementara. Rahan, egois dan pemalu, mulai menentang SS. Ia gay, tidak antisemit, dan kecanduan alkohol. Himmler murka. Rahan dipaksa mengawal tahanan Dachau. Ia mengundurkan diri. Pada 13 Maret 1939, tubuhnya ditemukan beku di pegunungan Tirol, diduga bunuh diri. Catatan mengatakan dia lebih berpihak pada ilmu dan spiritual daripada ideologi Nazi. Warisannya menjadi legenda. Penggalan buku, teori okult, simbol Nazi yang kelam, rusaknya identitas ilmiah, spiritual dan moral. Kisah Ahnenerbe dan Rahan menjadi pelajaran pahit. Sejauh mana ideologi bisa memanipulasi ilmu dan sejarah? Apa bedanya antara spiritualitas sehat dan propaganda pseudo-ilmiah? Bagaimana kita tetap kritis di tengah narasi dramatis seperti ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak kelewatan kisah sejarah dunia selanjutnya. Tetap skeptis, tetap penasaran. Sampai bertemu di video berikutnya.